Surodiro Jayaningrat lebur dening Pangestuti. Ayo Raja Pikauku, ayo Raja Pikauku, ayo Raja Pikauku bersamamu. Dapur kan berhubungan dengan simbol, sedangkan pamor berhubungan dengan filosofi. Jadi kalau penjabaran tersebut bagaimana Om? Penjabaran antara dapur dengan simbol dan pamor dengan filosofi, itu penjabarannya bagaimana Om? Gini, kalau dapur sama pamor tuh harus berkaitan kalau keris yang bagus. Ya. Seperti gini misalnya, keris yang dapurnya sebenarnya untuk senopati tapi pamornya untuk pengusaha, itu nggak nyambung. Nah itu biasanya empu akan mengkaitkan antara dapur dan pamor. Dapur itu simbol, sedangkan pamor itu sebenarnya bukan filosofi ya, tapi lebih pada gambaran harapan dari empu, wujud dari doanya empu. Misalnya empu membuat dapur keris jangkung yang pemiliknya memiliki kewajiban untuk melindungi orang-orang yang dia sayangi. Nah, pamor itu harapannya empu terhadap pembawa keris jangkung itu apa? Itu harus cocok. Sekarang juga banyak beredar antara dapur dan pamor udah nggak nyambung. Misalnya keris Pasopati dapurnya udan mas, sekarang hubungannya buku sing gawe sopo ya. Tapi yang jelas setiap pamor itu pasti memiliki makna yang dalam, karena itu harapan dari si empu. Misalnya empu itu ingin ketika kamu sukses menjalankan tugas sebagai senopati dan kamu memiliki jabatan, kejayaan, kamu tidak boleh melupakan orang-orang yang dekat dengan kamu, orang-orang yang merestui kamu. Itu disimbolkan dengan pamor apa? Nah, biasanya bisa semacam moskuta atau pendaringan kebak. Jadi pamor itu identik dengan harapan si empu. Dapur itu simbol perjuangan dari pemilik keris. Pamor itu dari harapan empu, bukan doa. Jadi gini, kalau doa kan permohonan kepada Yang Maha Kuasa. Ini harapan pada pemiliknya, jadi beda. Dapur dan pamor itu kata lain dari doa, harus disertai dengan perbuatan. Kamu memiliki keris, tapi jika tidak berbuat, sama juga kosong. Yang paling penting itu, ketika kamu diberi keris oleh orang, ya walaupun bukan dari empu ya, misalnya atau dari saya akan berpesan kepada kamu. Misal saya terus memberi keris kamu dapur Pasopati, tolong bantu saya untuk menjaga NKRI. Kamu terus berbuat sesuai dengan kemampuan kamu untuk bangsa dan negaramu. Di situ ada harapanku. Harapannya kamu akan menjadi kaya, menjadi sukses, menjadi lebih jaya lagi. Itu saya gambarkan
lewat pamor. Mungkin pamor yang akan terus yang cocok buat kamu waswita. Sebenarnya cuma simpel itu. Jadi jangan lebih jauh berbicara masalah tua. Betul. Ya. Jadi doa harus disertai perbuatan. Dapur harus disertai dengan pamor. Oh iya. Keris harus disertai dengan pamor. Ada lagi terus pamor keleng. Ya, misal terus saya terus memberi terus kamu keris pamor keleng. Itu harapan saya kepada kamu juga beda lagi. Kamu harus teguh teken setia Tuhan marang Gusti Allah yang mau kuasa, fokuslah pada Allah. Itu mungkin saya akan memberi kamu dapat keris dengan pamor keleng, nggak ada pamornya. Jadi itu ya, misal kalau ada yang pemula, yang paling dipahami itu memilih keris itu dapur sama pamor harus nyambung. Ya. Harus berkaitan. Terus yang kedua, jangan sekali-sekali kita berbicara tua, karena UNESCO tidak mengakui itu. Ya, generasi yang akan datang pun juga tidak akan mengakui itu. Terus kasihan para pengrajin, mereka tidak akan bisa menjual keris lagi di masa yang akan datang. Karena kemampuan mereka untuk tirakat, untuk melakukan cara-cara masa lalu tradisional tidak bisa mereka lakukan. Terus generasi yang akan datang tidak mau membeli keris. Wah, ini udah jelas tidak ada tuahnya ini, tidak pakai laku puasa. Yang alat-alat yang dibuat untuk membuat keris itu sudah modern. Tidak ada kembang, tidak ada puasa. Nah ini yang jangan sampai pemikiran pecinta keris berhenti di sini. Kalau kita cuma menonjolkan tua, habis di masa yang akan datang. Karena tua itu selalu berkaitan dengan yang membuat. Pengrajin akan mati di masa depan jika berbicara dengan tuah. Padahal untuk mendapatkan tuah keris itu kita harus masuk ke dalam lagi biar tahu keris itu kok bisa bertuah karena apa. Jangan kita langsung aku beli keris akan mendapatkan tuah, nggak bisa. Delkam di Neh Sakti pakai mudah banget gitu loh. Sedangkan kita mendapatkan keris itu juga belum tentu kita bisa sakti, harus pakai lagu-lagu lain. Gitu. Jadi yang dipahami generasi muda saat ini harus tanggung jawab untuk masa depan, ya kan? Dipegang, saya nggak biasa megang keris soalnya. Ini Pandowo ini keris yang terkait dengan sedulur papat kelima pancer. Kalau pakai bahasa Kundalini, itu udah berbeda lagi. Ini terus kita bahas yang enteng-enteng aja. Di Pandowo ini dengan pamor waswita. Nah, simbol dan pamornya ini saling berkaitan. Lakumu kudu kaya ningrat, unggah-ungguhmu kudu kaya ningrat, lakumu kudu kaya ningrat, harus kaya Pandowo. Ya. Tapi itu bisa terwujud jika kamu bisa berbuat seperti waswita. Kalau versinya buku, waswita itu bisa membuat kita kaya. Kalau versi saya enggak.
harus dari yang punya keris ini harus bisa membuat orang lain itu berkecukupan. Gitu. Lakumu apik, perbuatanmu apik, ning ya kudu ana buktine. Ya. Nah, hasil dari kerja kerasmu menjadi orang baik ini salah satunya harus dilakukan dengan ikut memikirkan orang lain, bisa membantu orang lain. Itu baru jadi satria yang memiliki karakter 5 Pandowo. Pandowo itu kan pelindung, Ya. ya kan. Ana wong susah ya ditulungi, ana wong ra duwe beras ya tuku beras. Wis tau delok Bimo ning warung tuku beras tinggal koncone. Nah kayak gitu loh, dalam memahami kita kan enak ya kalau gini, kita nggak usah terbebani. Keris Pandowo memiliki sifat-sifat Pandowo dengan pamarwa suta, ya kan. Ketika kamu sudah memiliki sifat Pandowo, itu harus ini perbuatannya didukung dengan waswuta, sugih akeh sedekah, itu waswuta. Ya. Itu loh inti dari pamer waswuta itu juga itu. Berarti tidak perlu dijabarkan nak waswuta berasnya akeh terus wutah, nak wutah kan malah boros, Ya. ya kan. Waswuta kuwi sugih aja lali sedekah. Surodiro Cayaning Rat lebur dening